Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Di video kali ini saya mau membuat kue nona manis untuk dijual seribuan. Kue ini rasanya gurih, enak banget. Dari 1 butir telur bisa menghasilkan 36 pieces kue nona manis. Ini sangat ekonomis. Kue ini cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat cemilan. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan rebus santan dulu sebanyak 800 sampai 850 ml. Kita tambahkan dengan 2 lembar daun pandan. Ini kita nyalakan api lalu kita aduk-aduk supaya tidak pecah santan. Setelah santan mendidih kita bisa matikan api, lalu kita akan dinginkan dulu santan ini. Kita biarkan dulu. Dalam wadah kita siapkan 70 gram gula pasir, 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai gula larut dan kedua bahan tercampur merata. Tambahkan 250 ml santan, ini kita tuang secara bertahap. Kita aduk-aduk sampai gula benar-benar larut. Selanjutnya masukkan 140 gram tepung terigu, tambahkan dengan sedikit santan, kemudian 1 saset vanili bubuk, sejumput garam. Lalu kita aduk-aduk sampai tidak ada tepung terigu yang menggumpal. Kita bisa tambahkan dengan sedikit santan. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian kita tuang semua sisa santan. Kita pastikan bahwa tidak ada gumpalan lagi. Setelah teraduk secara merata kita bisa sisihkan dulu. Kemudian kita akan membuat untuk adonan kedua. Siapkan panci lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan dengan 200 ml santan, ini kita tuang bertahap. Kita aduk dulu supaya tepung maizena tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya tambahkan sejumput garam lalu tuang semua santan. Kemudian kita bisa beri pewarna makanan. Untuk pewarna makanan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu adonan ini akan kita masak sampai adonan menggumpal atau mengental. Kita aduk-aduk adonan ini dengan bantuan spatula supaya tidak gosong. Setelah adonan mengental kita bisa matikan api. Selagi masih panas kita masukkan adonan ini ke adonan pertama tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai kedua bahan ini tercampur merata. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit lagi warna ungu karena warnanya kurang pekat. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita bisa saring adonan ungu ini supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah kita saring, kita sisihkan dulu untuk adonan warna ungu. Kemudian kita akan membuat untuk flas santannya. Kita siapkan panci, masukkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok makan gula pasir, kemudian 300 ml santan. Ini kita tuang bertahap. Kita aduk-aduk dulu supaya tepung terigu tidak ada yang menggumpal.
Selanjutnya bisa kita masukkan semua sisa santan. Lalu adonan ini akan kita masak sampai mengental. Nyalakan api kompor, gunakan api kecil saja sambil terus diaduk supaya tidak gosong untuk bagian bawahnya. Setelah mengental kita bisa matikan api. Selanjutnya adonan atau flas santan ini kita akan masukkan ke wadah. Yang tidak punya wadah bisa juga kita masukkan ke plastik segitiga. Selanjutnya kita siapkan cetakan talam, ini ukuran kecil, kemudian kita olesi dengan minyak. Ini supaya nanti kuenya tidak menempel atau tidak lengket. Kita tuang adonan ungu 2/3, tidak penuh ya, nanti karena kita akan memasukkan untuk adonan putihnya. Ini kita tuang sampai semua habis. Untuk adonan ungu ini langsung aku jadikan 36 pieces. Selanjutnya kita bisa menuang adonan putih. Kita bisa masukkan di bagian tengah, kemudian kita semprot, agak ditekan ke bawah supaya bagian bawahnya nanti ada warnanya putih. Kita lakukan sampai semua adonan selesai. Untuk adonan putih ini pas banget untuk 36 pieces. Kemudian kita bisa menaruh adonan ini ke loyang dan adonan ini siap untuk kita kukus. Setelah air mendidih kita akan kukus kue ini selama 20 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah matang kita bisa matikan api, lalu kita angkat kue ini dan biarkan sampai kue benar-benar dingin. Setelah dingin kita bisa keluarkan kue dari cetakan, lalu kita bisa taruh di mika. Ini mikanya ukuran kecil, biasa saya pakai untuk mika klepon. Yang agak susah kita keluarkan bisa kita gunakan bantuan sendok. Ini mungkin tadi minyaknya kurang banyak ya olesannya. Satu resep ini menghasilkan 36 pieces. Kue ini bisa dijual dengan 1000-an, masih dapat untung banyak. Kue ini rasanya gurih, enak banget, cocok buat ide jualan, cocok juga buat isian snack box. Kita akan testimoni satu buah. Ini kita ambil satu. Kulitnya mulus, kita lihat dalamnya. Enak banget kue ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.